Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami dalam hadirat-Mu. Kami menyembah, kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah kasih karunia yang terus Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk berkat, untuk pemulihan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami percaya, dan pagi hari ini sampaikan firman-Mu. Kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mari semua yang siap diberkati, angkat tangannya dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Amin. Sehat, kuat, dan makmur diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk boleh tos kiri kanan, jarak jauh, katakan God bless you. Silahkan duduk saudara. Sekali lagi shalom. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya, suka tidak suka, mau tidak mau. Halo? Perhatikan saya, Anda ada dalam perjanjian yang kedua atau hukum yang kedua, yaitu hukum kasih karunia. Amin. Anda dan saya bukan ada di hukum yang pertama, tapi di hukum yang kedua. Saudara, ini seperti seminar dalam beberapa minggu ini, maka saudara dengarkan khotbah dari bulan Februari beberapa minggu lalu minimal 3-4 kali lah, supaya Anda mengerti. Sebab semakin kita mengerti kita hidup dalam kasih karunia, semakin Anda memahami bahwa Anda ada dalam hukum yang kedua, Anda akan mengerti bahwa anugerah berkat itu dengan sendirinya terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita buka dulu sebentar Ibrani pasal yang ke-9, saudara ya. Memang perjanjian yang pertama atau Old Covenant juga mempunyai aturan-aturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Kamis kemarin saya khotbah dari Ibrani pasal 8, hari ini pasal 9 ya. Terus saudara, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini, sama-sama baca, disebut tempat yang kudus. Perhatikan saya, mana itu kalau dalam tabernakel Musa atau bait suci Salomo atau bait Allah di Yerusalem sebelum runtuh tahun 70 oleh Kaisar Titus, ini tempat di mana Bapak Ibu Saudara duduk, inilah yang disebut tempat kudus. Ini disebut ruang kudus, saudara ya. Di luar sana halaman ini ruang kudus. Kemudian tempat di mana saya berdiri ini ruang maha kudus. Saudara, dalam ibadah Old Covenant gak ada seorang pun yang boleh berdiri di ruangan ini. Hanya imam besar, itu pun setahun sekali. Jadi saudaraku, hanya imam besar. Imam besar adalah harus keturunan Harun. Nah, itu pun hanya setahun sekali. Oke, terus di belakang tirai, nah ini dia tirai yang kedua di sini, terdapat satu kemah lagi atau satu ruangan lagi yang disebut tempat yang maha kudus atau ruang maha kudus. Terus saudaraku, ya, di ruang maha kudus terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas, berisi mana tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu atau 2 loh batu yang bertuliskan Old Covenant, perjanjian yang lama atau hukum Taurat, saudara. Terus, dan di atasnya ada kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Ya, ayat 6-nya, saudara. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam, perhatikan, senantiasa
masuk ke dalam kemah yang paling depan, yaitu di sini, untuk melakukan ibadah mereka. Ya, 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua atau ruang Maha Kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan untuk dirinya sendiri dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dibuat umatnya. 8. Dengan ini perhatikan saya. Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus belum terbuka selama ruang kudus yang pertama ini masih ada. Betul? Jadi jalan ke sini, perhatikan saya. Jalan ke ruang Maha Kudus belum terbuka. Padahal saudaraku di sini adalah tempat namanya tutup pendamaian atau kasih karunia. Jalan ke sini belum ada selama bumi atau ruang kudus ini masih ada, saudara. Terus 10. Ini adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkanlah korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, baca sama-sama, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Halo, yang hanya berlaku sampai kapan? Jadi saudaraku, Old Covenant ini berlakunya sampai kapan? Sampai masa pembaharuan tiba, sampai New Covenant dimulai. Berarti begitu pembaharuan tiba, ini udah gak berlaku lagi. Betul? Ini yang saya katakan bahwa hukum Taurat, Efesus pasal 2 ayat 15, dibatalkan. Nah, saudaraku, masalahnya kita ini dulu diajar, termasuk saya juga, diajar dengan hal-hal yang saudaraku akhirnya membuat kita ada di dua hukum. Satu kaki kita masih ada di hukum Taurat, satu kaki lagi kita ada di hukum kasih karunia. Makanya kita nggak ngalami kasih karunia secara maksimal karena kita masih zigzag antara hukum yang lama yang sudah dibatalkan dan hukum yang baru. Kembali ke kitab Ibrani tadi, kita lihat. Ini hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Waktu pembaharuan sudah tiba sekarang, berarti sudah nggak berlaku. Betul? Oh iya, jelas dong. Anda pasti ngertilah bahasa Indonesia ya. 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Artinya, perhatikan, Yesus bukan melintasi ruang kudus dan ruang maha kudus buatan Musa. Yesus bukan melintasi ruang kudus dan ruang maha kudus yang dibuat oleh Salomo. Yesus bukan melintasi ruang kudus dan ruang maha kudus yang dibuat oleh Herodes, bait suci yang ada di Yerusalem. Itu hanya kiasan, itu hanya lambang, itu hanya bayang-bayang. Tapi Yesus telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Amin. Maka lewat kematian Yesus di kayu salib, tirai ini terbelah jadi dua. Saudaraku, maka bumi, yaitu tempat di mana Anda tinggal, dan heaven, tempat di mana Yesus tinggal, yang digambarkan dengan ruang kudus dan ruang maha kudus, sudah lenyap. Maka dengan demikian hukum Taurat telah dibatalkan. Nangkap saudara? Nah, Anda dan saya sekarang ada di hukum yang kedua, yaitu hukum kasih karunia. Semua adalah karena kasih karunia. Anda selamat karena kasih karunia, Anda sehat karena kasih karunia. Amin.
Banyak orang yang saudaraku dengan hukum yang pertama bingung. Nanti saya akan sampaikan lagi ya. Terus ayat 12. Dan Yesus telah masuk satu kali untuk ke dalam tempat yang kudus. Nah, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu seperti imam besar yang lakukan tiap tahun sekali, tetapi dengan membawa, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Artinya saudaraku, karena dia membawa darahnya sendiri, dia menerima untuk saudara dan saya kelepasan, kemenangan, keselamatan, pembenaran secara kekal. Halo, katakan apa? Kekal. Karena imam besar setahun sekali. Setahun sekali artinya berulang-ulang, tahun depan diulangi lagi. Berarti apa, saudaraku? Kelepasannya nggak kekal. Kelepasannya sementara. Tahun depan diulang lagi. Dengan itu sudah digambarkan bahwa mereka masih ada di dalam dosa. Maka perlu kelepasan tiap tahun, salah disembelih lagi korban dan sebagainya. Yesus hanya sekali. Katakan amin, satu kali. Dan membawa bukan darah domba jantan, darah lembu. Karena mana mungkin darah binatang untuk menyelamatkan saudara. Nggak bisa, Anda manusia. Amin. Itu hanya kiasan. Itu hanya bayang-bayang. Itu hanya lambang. Terus saudaraku 13. Sebab, nah ini kemudian digambarkan begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan ambu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga baca sama-sama, disucikan secara apa? Lahiriah tok, lahiriah. Belum sampai ke batin, belum sampai ke akal budi, baru lahiriah. Jadi Musa dan imam besar, Musa nih dulu awal-awal, dia percikin tuh imam-imam. Dengan darah, dengan hisop dipercikan. Kemudian saudaraku dia percikan tuh tempat-tempat untuk dikuduskan. Sehingga akhirnya apa? Yang najis menjadi kudus. Sementara dan hanya lahiriah. Betul? Oke, ayat berikutnya. Betapa lebihnya darah Kristus. Kalau darah lembu jantan, domba jantan tadi menguduskan, menyucikan yang najis secara lahiriah, terlebih darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan. Perhatikan kata, akan menyucikan hati nuranimu dan perbuatan-perbuatanmu yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nangkap saudara? Haleluya. Kalau darah domba jantan lahiriah sementara. Ya sementara, maka setahun sekali. Halo? Maka Yesus sudah ngomong, kamu menyembah aku, sudah akan datang waktunya dan sudah tiba, kamu nggak lagi menyembah Allah di Gunung Muria, atau di Gunung Gerisim ya betul ya, di Samaria atau gunung manapun. Dulu zaman orang-orang di dalam perjanjian yang lama, seperti Daniel, kalau sembahyang harus ngadep kiblat. Kiblatnya Yerusalem. Kalau kita ini masih di dalam perjanjian yang lama, kita sembahyang harus ngadep ke Yerusalem. Kalau Yerusalem barat, kita harus ngadep ke barat. Sebelum memasuki ruangan ini, Anda harus membersihkan diri dengan air. Di halaman pertama ada namanya bejana pembasuhan. Anda harus membersihkan telinga, kuping, tangan, dan sebagainya. Betul? Nah, saudaraku, dalam Old Covenant juga seperti itu. Maka saudara dan saya sekarang bukan lagi di Old Covenant, ada di New Covenant. Bukan hanya soal lahiriahnya. Nah sekarang secara lahiriah, maaf nih, secara lahiriah orang Kristen sadar itu. Tapi secara rohani dan berkat, banyak orang Kristen masih di Old Covenant. Anda baru secara lahiriah, Anda nggak pakai membersihkan wudhu di luar, Anda nggak ada lagi bejana pembasuhan setiap ini. Tapi secara rohani, secara blessing, tanpa kita sadari kita masih hidup di bawah Old Covenant.
Karena itu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Tuh. Yesus pengantara dari New Covenant. Supaya mereka, yaitu Anda dan saya yang dipanggil, dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Yesus yang melakukan, Yesus yang mentaati perjanjian yang baru. Siapa yang menikmatinya? Saya udah khotbah semangat, Anda tinggal jawab aja kok. Yesus yang menepatinya, siapa yang menikmatinya? Anda. Betul nggak? Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Versi VMD-nya ayat 15. Jadi Kristus adalah perantara bagi New Covenant dari Allah untuk umatnya. Perantara, karena kita nggak bisa melakukan itu. Ia membawa perjanjian itu supaya umatnya yang dipanggil oleh Allah, sama-sama baca, dapat menerima yang, siapa yang melakukan perjanjian? Yesus. Siapa yang menerima buah perjanjiannya? Saudara. Wow. Jadi dari sini Anda udah mulai tahu bedanya. Apa bedanya? Di hukum yang pertama, perjanjian yang pertama, siapa yang harus melakukan? Manusia. Siapa yang harus melakukan? Bangsa Israel. Dari sini kita lihat dalam Old Covenant, pusat perhatian adalah diri kita sendiri. Matiin. Diri kita sendiri. Yaitu apa? Kamu jangan begini. Kamu jangan begini. Kamu harus begini. Kamu akan begini. Kamu akan begini. Itu bicara tentang apa? Saudara dan saya menjadi pusat perhatian. Artinya kamu harus lakukan ini kalau kamu mau diberkati. Kalau kamu mau selamat, kamu harus begini. Kalau kamu mau diampuni dosanya, kamu harus begini. Betul? Makanya Bapak Ibu, perhatikan ya. Sekarang saudara dan saya karena tirai udah dirobek. Anda dan saya kalau minta ampun sama Tuhan, saudaraku, Anda mengakui kesalahan, nggak perlu lagi lewat perantara. Nggak perlu lagi Anda datang ke gereja, temuin pendeta, ada ruangan. Bapak, saya kemarin salah, kemudian aku bebaskan kamu. Nggak perlu lagi. Memang ada, saudaraku, aliran yang masih begitu sampai hari ini. Kenapa? Karena Yesus sudah langsung. Amin. Katakan amin. Haleluya. Oh iya, kita orang-orang kudus. Kamulah imam, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita menjadi orang benar karena dibenarkan. Setuju? Ngerti? Bukan karena you buat. Oh Pak, karena saya berbuat saleh. Makanya saudaraku, hari ini Anda boleh lihat pengkhotbah hukum Taurat masih mengajarkan kepada gereja, pada umat Tuhan, kamu harus berjuang untuk mendapat perkenanan Tuhan. Sampai kapanpun kalau dengan perjuanganmu lu gak akan pernah jadi berkenan. Apa yang bisa membuat kamu berkenan? Darah Yesus kok. Betul? Oh saudaraku, mana ada sih orang yang sesaleh-salehnya gak pernah salah? Kitab surat Yakobus berkata, kalau kamu bersalah pada satu peraturan, kamu bersalah pada seluruh hukum. Oke ya, jadi saudaraku dalam Old Covenant, baca sama-sama. Baca dong, pusat perhatiannya adalah, yaitu apa? Saya jangan, kamu harus begini, kamu akan begini. Terus saudaraku, semua bergantung kepada ketaatanmu, perbuatanmu, dan kelayakanmu. Semua bergantung kepada ketaatanmu, perbuatanmu, dan kelayakanmu. Maka tadi dikatakan begini, Yesus perantara perjanjian yang baru. Yesus perantara New Covenant. Bukan kita perjanjian baru, perjanjian yang baru. Yesus perantara, dia yang melakukan, kita yang menepatinya. Jadi saudaraku, kita menikmatinya. Yesus yang melakukan, kita yang menikmatinya. Jadi saudaraku, Yesus yang mati di kayu salib, kita yang selamat. Yesus yang sakit sampai dipukulin, saudaraku,
berdarah-darah supaya Anda nggak berdarah-darah. Amin. Yesus dibuat miskin supaya kamu makmur. Amin. Siapa yang melakukannya semua? Yesus. Jadi dulu dalam Old Covenant, lu harus berdarah-darah supaya lu makmur. Lu harus berdarah-darah supaya lu begini. Tapi dalam New Covenant, kasih karunia, hukum kasih karunia, Yesus yang berbuat, kita yang menikmatinya. Maka siapa pusat perhatiannya? Yesus. Siapa yang mulai ngerti? Tepuk tangan bagi Tuhan yang mulai nangkep. Amin. Haleluya. Saya tahu saudaraku, beberapa orang jemaat ngomong, Pak, waduh di luar ini ada yang ngomong gini-gini. Biarin. Karena mereka belum mengerti. Sama aja saya ngajak ngomong harvest. Saudaraku, waktu peletakan batu penjuru di Tanah Baros, revival Kris sudah nangkep. Harvest ya masih lari ke sana kemari, dia nggak ngerti. Ini Bapak ngajak ke sini buat apa? Nggak ngerti. Kalau saya jelaskan first, kita akan membangun di sini, dia belum nangkep. Karena belum dibukakan. Katakan yes, amin. Maka Bapak Ibu, ya, training WL Budion dulu, ke training-training, kita harus pelataran dulu, ruang kudus, kemudian ruang maha kudus. Jadi kayak perlu waktu lama. Loh sekarang Anda dan saya itu sudah dalam hadirat Tuhan. Kita semua udah dalam ruang maha kudus. Maka Anda nggak perlu dipompa-pompa lagi. Harusnya Anda di ruang maha kudus itu apa? Nyembah, angkat tangan, memuji Tuhan, ekspresikan. Syukur saudara, sukacita Anda. Dia sudah menyelesaikannya bagimu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Terus. Baca sama-sama. Dengan hukum Taurat, Old Covenant, saya bisa menjadi orang berkenan, sehat, kuat, makmur dengan cara apa? Wow. Jadi Anda bisa selamat, Anda bisa sehat, Anda bisa diberkati, Anda bisa berkenan, Anda bisa menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan, Anda bisa menjadi mempelai yang tak bercacat celah. Dengan cara Anda mentaati seluruh hukum. Pertanyaannya, bisa nggak? Jangankan saudara, Musa yang nulis hukum Taurat nggak bisa mentaati. Apalagi Anda tetangganya Musa aja bukan. Betul nggak? Gimana kamu bisa mentaatinya? Maka Bapak Ibu dalam Old Covenant hukum Taurat, semua bergantung padamu. Dan itu yang ada hari ini. Lebih dari 4.000 agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Penekanannya adalah usaha diri sendiri. Perbuatan diri sendiri. Ini bedanya. Kondang yang amin ya. Ini bedanya kekristenan dengan 4.000 agama dan kepercayaan di sini. Kalau nggak ada bedanya, sama saja bro, sis. Ada bedanya, yaitu apa? Pusat perhatiannya bukan diri kita sendiri. Bukan karena saya berbuat, saya mendapat begini, saya begini, saya begini. Kalau itu terjadi, semua kita masuk surga, ketemu Tuhan, kita akan tetap dengan membusungkan dada. Kenapa? Kita akan busungkan dada dan kita akan berkata, saya masuk surga karena usaha saya kok. Saya nggak butuh Tuhan kok. Karena saya berbuat baik makanya saya selamat. Pas ditimbang amal saya, perbuatan baik saya dengan perbuatan dosa saya, banyak perbuatan baik, makanya saya masuk surga. Ketemu Tuhan kita cuma, hei Tuhan gimana kabarnya? Gitu. Udah ngopi belum? Oh kurang ajar banget kita. Karena kita merasa itu kita lakukan. Tapi karena kita tahu, bukan karena kita masuk surga. Begitu kita masuk surga, apa yang kita lakukan? Nyembah Tuhan. Anda tahu? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan pengajaran Old Covenant. Saudaraku, apakah pelitnya berubah? Enggak tuh, tetap pelit. Tapi Zakius, si pemungut cukai, begitu dia sadar, dia terima kasih karunia. Dari pelit, kikir, medit, dia murah hati. Untuk orang miskin aja setengah hartanya dia berikan, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik, kalau kamu tahu
Kamu hari ini kaya, kamu hari ini usahamu, pabrikmu, tokomu diberkati. Itu karena Tuhan. Apa yang mau kamu banggakan? Hebatnya kamu? No. Nah hari ini saya mau, saudaraku, firman ini memerdekakan Anda. Anda dihukum yang kedua. Sehingga Anda akan melihat, wow, ada transformasi dalam dirimu. Amin. Tepuk tangan paling meriah, wow. Nah, dalam New Covenant, hukum kasih karunia melalui darah Yesus berubah dari kamu jangan, kamu harus, kamu akan begini, menjadi Yesus akan. Yesus akan. Yesus yang menjadi pusat perhatian. Ibrani 8 ayat 10 dan 12 kita baca. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Jadi ini sedang bicara tentang perjanjian yang akan datang. Perjanjian yang baru. Bukan Old Covenant, tapi New Covenant. Demikianlah firman Tuhan. Yesus, Tuhan yang berkata, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu, dan aku akan menuliskannya dalam loh hatimu. Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat 12-nya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahanmu, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Kok Anda gak suka cita? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yes. Haleluya. Jadi kita tahu sadar, bukan lagi kita manusia aku akan menyembah engkau. Aku akan melayani engkau dengan setia. Aku akan melakukan segala hukum dan perintahmu. Aku akan menepati janji-janjiku. Fokusnya pada diri kita sendiri. Sekarang dari sini kita tahu Yesus yang menjadi pusat perhatian. Maka bukan lagi kamu akan, tapi Yesus berkata, aku akan menjadikan engkau umatku. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menuliskan hukumku di akal budimu, dan aku akan menaruh di dalam loh hatimu. Aku akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kesalahanmu. Aku akan memberkatimu. Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan angkat tanganmu. Aku akan memulihkanmu. Aku akan membuat kamu sehat, kuat, dan makmur. Aku akan membuat keberhasilan bagimu. Aku akan membuat kemenangan bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Yes. Haleluya. Nah, kalau akan kan berarti belum, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Akan berarti belum. Iya, karena saat itu Allah sedang berbicara. Nih loh, di perjanjian yang lama, kamu yang akan melakukan. Kamu yang akan begini. Kamu jangan begini. Kamu harus begini. Tapi di perjanjian yang baru, bukan lagi kamu. Tapi aku yang akan melakukannya. Aku yang akan mengampuni dosamu. Aku yang akan begini. Aku yang akan begini. Itu baru. Karena apa? Sedang bicara tentang perjanjian. Jadi sekarang Yesus gak lagi ngomong, aku akan. Aku telah menyelamatkan kamu. Aku telah menolong kamu. Aku menjadi Tuhanmu. Aku mengampuni dosamu. Aku telah memberkatimu. Aku telah menyembuhkanmu. Aku telah mengampuni dosamu. Aku telah membuat engkau sehat, kuat, dan makmur. Amin. Kapan itu terjadi? Ketika dia mati di kayu salib. Sebulan lagi kita akan ibadah Good Friday, ibadah Jumat Agung. Dan kalimat yang terakhir yang Yesus katakan, it's finished, sudah selesai. Aku telah menyelesaikannya. Dulu aku akan mengampunimu. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan membuat engkau menjadi umatku. Aku akan menaruh hukumku di dalam pikiranmu. Aku akan menuliskannya di loh hatimu. Tapi ketika dia berkata, sudah selesai, dia telah melakukan semuanya bagi saudara dan saya. Nangkep saudara? Yang mengerti boleh tepuk tangan. Nangkep?
Maka hari ini kita bisa berkata, kita selamat. Anda tahu, Anda percaya namamu sudah terdaftar dalam kitab kehidupan? Maka kematian bagi orang Kristen tidak lagi menakutkan. Kenapa? Karena tahu tempatnya kemana. Kenapa? Karena Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah mengampuni dosa kita. Yesus telah menyelesaikan kemiskinan kita. Nah, Pak, Bu, dengarkan. Semakin kamu memahami dan percaya kalimat yang Yesus katakan, aku telah menyelesaikan, kamu akan melihat special grace di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Anak kecil diberi makan sama orang tuanya tanpa pertanyaan. Saat dia diberi susu oleh ibunya, air susu ibu, tanpa kebingungan, dia hanya percaya. Dan semakin dia mempercayai orang tuanya, tanpa dia sadari, loh dulu aku merangkak, sekarang aku mulai bisa berjalan. Loh dulu aku belajar berjalan, sekarang aku bisa lari-lari. Dulu aku pendek, sekarang kok aku tambah tinggi. Dulu aku kecil, kok sekarang aku tambah gede. Saudaraku, hal yang sama. Dengarkan baik-baik. Semakin engkau memahami kalimat yang Yesus katakan, aku telah menyelesaikannya, itu yang membuat kamu selamat. Kalau keselamatan aja karena kita memahami dan percaya, terlebih hanya bicara pergumulan hari-hari, terlebih hanya soal kemakmuran, terlebih hanya soal kesehatan. Betul? Semakin engkau memahami, oh iya, Yesus sudah menyelesaikan penyakitku. Oh iya, Yesus sudah menyelesaikan kemiskinanku. Maka dari saya bertobat tahun 85, saya mengerti. Saya lahir dari keluarga miskin, saya terbiasa miskin, tapi setelah saya mengerti ini, saya berkata kemiskinan tidak pernah tahu lagi di mana saya tinggal. Penyakit tidak tahu lagi di mana saya tinggal. Anda tersembunyi di dalam Yesus. Itulah Anda dan saya. Somebody shout haleluya. Amin. Terus saudaraku, sekarang dalam New Covenant, baca sama-sama. Saya bisa selamat, menjadi orang benar, berkenan, diberkati, sehat, kuat, makmur. Dengan cara apa? Iman percaya kepada Yesus dan karya kematiannya di kayu salib. Wow, apa lagi? Halo? Kamu bisa selamat. Kamu menjadi orang benar. Kamu menjadi orang kudus, santo dan santa. Santarini. Ya santo loh, bukan sontolo, yo santo. Anda menjadi orang kudus, Anda menjadi orang benar. Kalau iman percaya. Yes. Engkau enggak lagi pakai perantara manusia. Dalam Old Covenant, umat-umat dalam zaman Musa, hukum Taurat, mereka harus menghadap imam, untuk imam bawa datang kepada ruang Maha Kudus untuk membawa pengakuan dosa-dosa Anda. Itu yang digambarkan oleh satu gereja aliran tertentu di seluruh dunia. You salah, you harus ngadep saudaraku, gembala atau pastor di situ. Anda mengakui, Bapak, aku salah begini. Ya saya nggak pernah lihat gitu, saya nonton filmnya aja. Kemudian imamnya berkata, aku bebaskan kamu dari rasa benci dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kamu nggak perlu begitu lagi, karena Yesuslah perantara saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Haleluya! Amin. Yes. Kamu bisa selamat. Kamu menjadi orang benar. Kamu menjadi orang berkenan. Kamu diberkati, kamu sehat, kamu kuat, kamu makmur. Dengan jalan apa? Kamu percaya kepada Yesus. Dan karya salib, karya kematiannya di kayu salib. Dan dia berkata kalimat terakhir, aku telah menyelesaikannya bagimu. Ini yang dikatakan. Maka saudaraku, peperangan kita bukan untuk merebut kemenangan. Peperangan kita dari tempat kemenangan. Di mana Anda berpijak ini adalah tempat kemenangan Anda. Anda tinggal berperang untuk mengambil jarahan-jarahan di dalam hidup Anda.
Semakin Anda menyadari ini, wow. Tahukah Anda, semakin saya saksikan apa yang Yesus lakukan di kayu salib, Dia menyelesaikan bagimu, imanmu mulai timbul dari situ. Oh, saya diberkati karena Yesus. Oh, saya sehat karena Yesus. Waktu saya bagikan kebenaran ini, saya melihat saudaraku lewat ibadah online, live streaming seperti ini. Mujizat kesembuhan terjadi. Bahkan sampai ke Jerman, ke pulau-pulau lain. Why? Kenapa? Mereka sadar. Wow. Sekarang zaman model Benny Hinn. Udah kurang laku lagi. Lalu sampai begitu ditangkap sekarang saudaraku. Nggak menerapkan protokol kesehatan. Betul enggak? Coba Anda saya suruh maju bergandeng tangan, saya tiup mic, Anda rebah, tidur kayak kemudian dilawat Tuhan. Pak kayak pindang. Pulang dari sini, masuk video, saya dipidanakan saudara. Kalau gini, benar-benar only Jesus. Wah, kesembuhan itu mengalir dalam hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Justru saya membawa Anda langsung kepada Tuhan. Saya tidak membawa Anda pada manusia saya. Dengan pengajaran kebenaran ini, saya membawa Anda langsung ketemu dengan imam besar agung yang kita punya. Yang telah melintasi semua langit. Siapa namanya? Yesus. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, karena kasih karunia atau anugerah, maka sifatnya apa? Tidak? Kalau karena perbuatan kita benar, kita diampuni. Enggak benar, enggak. Makanya setahun sekali tuh imam bolak-balik tuh ke ruang Maha Kudus, imam besar. Karena sifatnya sementara. Setahun sekali, tahun depan ngulangi lagi. Tahun depan ngulangi lagi. Tahun depan ngulangi lagi dari zaman Harun sampai Kayafas, begitu. Makanya dombanya, kambingnya disembelih, korbannya, darahnya dipercikin lagi terus tiap hari. Karena sifatnya sementara. Tetapi karena ini kasih karunia, pemberian, anugerah, sifatnya apa? Kekal. Anda selamat itu kekal. Anda menjadi orang yang diberkati itu kekal. Nggak bisa terbantahkan lagi, nggak tergoyahkan lagi. Yes. Haleluya. Amin. Selama Anda tidak murtad, nggak menyangkal Yesus, kekal. Wah, aminnya kurang mantap begitu ya. Amin. Oh iya, katakanlah kamu saudaraku bersalah pada saudaramu. Kamu belum sempat minta ampun sama Tuhan. Terus kamu mati, tetap selamat. Kenapa? Loh saudara, Tuhan udah mengampuni. Walaupun kamu belum minta ampun, kamu belum sempat. Baru, aku belum mengampuni. Udah kekal. Karena bukan berdasarkan perbuatan saudara. Berapa banyak yang ngerti saudara? Wow. Yes, saya ngerti. Tolong khotbah ini di-share ke banyak orang. Supaya mengalami transformasi. Satu pendeta di Sumatera gereja besar. Kemarin Jumat telepon saya 30 menit lebih. Dan dia berkata, Pak, saya ngikutin khotbah Pak. Dan betul, ini yang benar. Kita selama ini turun-temurun udah diajarin yang salah. Tapi karena sudah turun-temurun itu dianggap benar. Nah yang ini dianggap salah. Saudaraku, Anda boleh lihat semua. Ya, hukum itu sudah dibatalkan. Anda nggak mungkin berdiri di dua hukum. Sekarang Anda dan saya ada di hukum anugerah. Semua adalah apa yang Dia lakukan bagi Anda. Nggak ada yang bisa kamu sombongkan. Betul? Kamu sehat itu karena anugerah. Karena anugerah sifatnya kekal. Yes, umur manusia, kitab Kejadian berkata 120. Musa dalam hukum Taurat berkata umur manusia 70. Kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah penderitaan. Apa itu penderitaan? Sakit encok, diabetes, asma, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Itu kebanggaan orang yang ada dalam hukum yang pertama. Tapi Anda dan saya yang ada dalam hukum yang kedua, New Covenant, umur Anda bukan 70, bukan 80. Anda dikenyangkan dengan panjang umur.
Ukuran kenyang terserah Anda. Dan kebanggaan dari umur panjang itu apa? Sehat, kuat, makmur, anak, cucu, mantu, semuanya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu kebanggaannya. Amin. Haleluya. Saudara mungkin dengar, wah Pak, khotbah Pak Agung ini jadi buah bibir di luar, pro kontra. Yesus juga sama kok. Yesus khotbah juga jadi buah bibir. Ini apa ini? Pengajaran dari mana ini? Saudaraku, justru saya membawa Anda. Sesungguhnya saya mau kasih tahu, pendeta yang kemarin telepon saya dari Sumatera, dia bilang gini, siapapun hamba Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan pun belum bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Tapi Tuhan gak marah, karena pengenalan kita sama Tuhan makin lama makin benar. Tapi sesungguhnya belum ada yang sempurna. Termasuk saya belum mengenal dia dengan sempurna. Jadi kalau ada orang yang main menghakimi, itu pengajaran salah. Emang lu udah pengenal dengan sempurna? Enggak. Senyum dong. Haleluya. Terus saudara. Sekarang dalam New Covenant bukan lagi Anda yang sedang berkarya untuk Tuhan. Anda yang aser, Anda yang singer, Anda yang PPG, pendoa, pemusik, pelayan Tuhan. Saudaraku, kalau dengan Old Covenant kita melayani dan kita menuntut sama Tuhan. Saya udah setia sama Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Mana Tuhan? Apa yang kau berikan padaku? Petrus pernah ngomong begitu sama Tuhan. Karena Petrus saat itu masih, saudaraku, dalam Old Covenant. Aku udah meninggalkan ayah ibuku, rumahku. Apa yang aku dapat? Hitung-hitungan sama Tuhan. Itu Petrus. Sekarang bukan lagi kamu yang sedang berkarya untuk Tuhan, melainkan Yesuslah yang berkarya untukmu, dalam dirimu, dan melalui kamu. Amin. Jadi kalau saya doakan orang sakit, saya kunjungan ke rumah sakit, saya melayani Tuhan seperti ini, Yesus yang berkarya untuk saya, di dalam saya, melalui saya, untuk saudara semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Amin. Yes. Terus saudaraku. Baca sama-sama. Ini pertanyaan, jadi jangan datar, apalagi yang harus saya lakukan, itu kalimat berita. Kalimat pertanyaan, apalagi yang harus saya lakukan, gitu dong. Didramatisir sedikit. Baca, 2, 3. Pertanyaan banyak orang waktu saya khotbah begini, apalagi yang harus saya lakukan kalau begitu, kalau semua adalah Yesus. Sesungguhnya kita lihat, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah mempercayai perkataan Yesus ketika dia berkata, aku sudah menyelesaikannya bagimu. Amin. Amin. Saudaraku, murid-murid bertanya, aku harus melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Yesus berkata, percayalah kepada aku yang diutus Bapa. Itu Yohanes 6. Waktu kamu mempercayai apa yang Yesus lakukan bagimu, waktu kamu memahami dan percaya kalimat yang Yesus katakan, aku sudah menyelesaikan bagimu, semakin kamu pahami, semakin kamu mempercayai, wow, kemiskinanmu sudah diselesaikan, kemakmuranmu sudah dilakukan. Jadi doa dalam New Covenant bukan doa minta diberkati, tapi doa mengucap syukur karena kita orang yang diberkati Tuhan. Doa dalam New Covenant bukan lagi doa minta selamat, tapi kita doa mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Betul? Anda selamat bukan insya Yesus, bukan mudah-mudahan, ya dan amin. Sebab Yesus adalah ya dan amin. Nangkap? Berapa banyak mengerti? Sekarang saya mau tanya, kalau Anda memahami dan mempercayai ini, Anda akan lihat. Waktu Anda berbisnis, Anda bekerja, dalam kehidupan Anda akan melihat, wow, special grace, satu persatu mengalir dalam kehidupanmu. Kamu akan bilang, amazing Tuhan, amazing, semua bicara tentang Dia. Amin.
Saudara, bulan depan kita Good Friday, Jumat Agung. Tiap minggu kita makan tubuh minum darah Tuhan. Seharusnya semakin kita menyadari, oh iya, bagian kita hanya mengucap syukur. Percaya mulai hari ini, waktu kamu mengerti dengan perubahan pola pikirmu. Sebab pertobatan artinya metanoia, berubah cara pikir. Kamu akan melihat dalam kehidupanmu. Mulai hari ini Anda akan lihat, Anda akan menjadi saksi bagaimana kasih karunia demi kasih karunia mengalir dalam kehidupanmu. Engkau akan dibawa dari satu glory kepada glory karena kamu mempercayai Dia sudah menyelesaikannya bagiku. Katakan amin. Mujizat terbesar itu apa Bapak Ibu? Saya tutup dengan pertanyaan ini. Apa? Keselamatan. Kenapa Anda selamat? Karena Anda mempercayai. Kalau keselamatan bisa Anda terima dengan mempercayai. Terlebih hanya hal-hal lahiriah, keuangan, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan Anda bisa terima. Karena Anda mempercayai Yesus sudah melakukannya bagi Anda. Bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jaminan hidupku, hatimu bagiku. Saudara, Tuhan Yesus malam saat Dia hendak diserahkan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu. Ambillah, makanlah. Ibu bapak saudara yang percaya, ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Inilah darah yang memeteraikan New Covenant. Dan kita menikmati buah perjanjian itu. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Dengan hormat dan pengucapan syukur, minum dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan. Sekarang kami menyadari, kami hidup dalam hukum kasih karunia. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kami selamat, kami sehat, kami menang, kami makmur, kami kuat, kami diberkati. Semua adalah anugerah Tuhan. Sebagai tanda syukur kami membawa persembahan kami kembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Berkati mereka Tuhan juga yang membawa persembahan persepuluhannya. Berkati juga mereka yang membawa persembahan gedung. Lipat gandakan benih yang mereka tabur. Baik yang onset maupun yang online, Tuhan berkati. Sekarang sebelum pulang, angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Di tangan kananmu Tuhan mengenyangkan engkau dengan panjang umur dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan mengenyangkan engkau dengan kekayaan dan kehormatan. Pulanglah
dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.